Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel kami. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah matematika SD. Nah, ini adalah video bagian yang ketiga. Di sini kita akan bahas soal yang ke-11 sampai soal ke-15. Soal yang ke-11, kita perhatikan soalnya. Bu guru akan membagikan 60 pensil, 80 penggaris, dan 120 buku kepada siswa sama banyak dan jenisnya. Banyak siswa paling banyak menerima alat tulis adalah titik-titik. Nah, soal seperti ini kita selesaikan dengan cara menentukan EPB. EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Kita tuliskan angka-angka yang tadi dalam soal ya. Di sini kita lihat Bu Guru tadi membagikan 60 pensil. Kita tuliskan 60, kemudian 80 penggaris, kita tuliskan 80, kemudian 120 buku. Nah, kita tuliskan 120. Jadi, di sini kita tentukan FPB, faktor persekutuan terbesar dari 60, 80, 120. Kita tentukan EPB ini dengan cara dibagi ya dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Bilangan prima yang paling terkecil adalah 2. Nah, angka 60, angka 80, angka 120 kita bagi 2. 60 dibagi 2 hasilnya adalah 30, kemudian 80 dibagi 2 hasilnya 40, kemudian 120 dibagi 2 hasilnya adalah 60. Karena angka 2 ini yang membagi itu bisa membagi ke seluruh bilangan ya, baik 60, 80 dan 120, maka kita bulatkan ya karena bisa membagi ke semua bilangan. Selanjutnya 30, 40 dan 60 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling terkecil yaitu 2. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15, 40 dibagi 2 hasilnya 20, 60 dibagi 2 hasilnya 30. Angka 2 bisa membagi ke semua bilangan, kita bulatkan lagi. Selanjutnya 15, 20 dan 30 kita bagi 2 ya. 15 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tuliskan kembali 15, kemudian 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10, kemudian 30 dibagi 2 hasilnya 15. Karena angka 2 ini tidak bisa membagi ke semua bilangan, maka tidak dibulatkan. Selanjutnya 15, 10 dan 15 kita bagi 2. 15 dibagi 2 tidak bisa, kita tuliskan lagi 15, 10 dibagi 2 hasilnya 5, 15 dibagi 2 hasilnya adalah tetap 15 ya. Nah, angka 2 tidak bisa membagi ke semua bilangan, berarti kita jangan bulatkan lagi ya. Nah, selanjutnya angka 15, 5 dan 15 kita bagi 5 ya. 5 itu masih bilangan prima. 15, 5 dan 15 kita bagi 5. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Kemudian 5 dibagi 5 hasilnya 1, 15 dibagi 5 hasilnya 3. Nah, angka 5 ini bisa membagi ke semua bilangan, maka kita bulatkan. Selanjutnya 3, 1 dan 3 kita bagi 3. 3 bagi 3 hasilnya 1, 1 dibagi 3 tidak bisa tetap hasilnya 1, 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, karena di sini sudah angka 1 semuanya, berarti kita selesai sampai di sini. Selanjutnya kita tentukan EPB. EPB adalah faktor persekutuan terbesar. EPB dari 60, 80, dan 120. Nah, tadi kita perhatikan bilangan pembagi yang bisa membagi ke semua bilangan ada 3 angka ya. Angka 2, angka 2, angka 5. Angka 2-nya karena ada 2, maka kita pangkatkan 2 pangkat 2. Kemudian dikali 5 ya. Nah, 2 pangkat 2 kali 5. Berarti EPB-nya adalah 2 pangkat 2 kali 5. Kita selesaikan. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 hasilnya 4. Dikali 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, jadi kita bisa menentukan EPB dari 60, 80, dan 120 adalah 20. Baik, selanjutnya soal yang ke-12. Hasil dari dalam kurung 45 dikurang 25 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2 sama dengan N. Maka N sama dengan titik-titik. Oke, penyelesaiannya kita tuliskan kembali soalnya. Dalam kurung 45 dikurang 25 pangkat 2. Kemudian dikurang 12 pangkat 2. Nah, kita selesaikan dulu yang berada di dalam kurung. Nah, ini kita kurang dulu ya. 45 dikurang 25. 45 dikurang 25 hasilnya adalah 20. Nah, mengenai pangkat 2-nya kita tuliskan lagi di atasnya. Jadi 20 pangkat 2. Selanjutnya dikurang 12 pangkat 2. Ya, jadi kurang 12 pangkat 2-nya kita pindahkan. Nah, selanjutnya masing-masing ya kita pangkatkan.
20 pangkat 2 hasilnya 400 dikurang 12 pangkat 2 hasilnya adalah 144 ya. 12 dikali 12 sama dengan 144. Selanjutnya 400 dikurang 144 hasilnya adalah 256. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 12 adalah 256 yaitu D. Selanjutnya soal yang ke-13. Hasil dari akar pangkat 3 dari 46.656 sama dengan N. Maka N sama dengan titik-titik. Nah, kita tuliskan ya. Akar 3 dari 46.656 sama dengan. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu ya. Harus hafal mengenai 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Nah, ini kita harus hafal ya. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan bagaimana cara menyelesaikannya. Caranya kita potong terlebih dahulu ya 3 angka dari belakang karena ini kan nilainya lebih dari 1000. Kemudian kita perhatikan mengenai angka di depannya yaitu angka 46. Angka 46 itu adalah di angka 27. Kenapa kita tidak mengambil yang 64 ya, bawahnya 4 pangkat 3 itu kelebihan, terlalu besar ya. Terlalu besar apabila kita perbandingannya adalah 46. Maka kita ambil angka yang di bawah 46 yaitu angka 27. Nah, angka 27 itu adalah angka yang didapatkan dari 3 pangkat 3. Berarti kita tuliskan di depannya 3 ya. 3 pangkat 3 hasilnya 27. Angka 27 adalah angka kurang dari 46. Selanjutnya kita perhatikan 3 angka ke belakangnya 6, 5, 6. Dan kita lihat angka yang paling belakang atau angka satuannya yaitu angka 6. 6 ya, 6 pangkat 3 sama dengan 216. Kita ambil angka yang paling belakangnya yaitu 6. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 46.656 adalah 36. Jadi jawaban untuk soal yang ke-13 adalah 36. Selanjutnya soal yang ke-14. Sebuah bak penampungan air berbentuk kubus mempunyai volume 54.872 liter. Panjang rusuk bak tersebut adalah titik-titik. Nah, kita perhatikan ini caranya adalah cara yang seperti tadi ya, soal yang ke-13. Akar pangkat 3 dari 54.872 sama dengan titik-titik. Kita ingat kembali ya, ini mengenai 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Di mana 1 temannya 1, 2 temannya 8, 3 temannya 7. Ya, 4 pangkat 3 kita perhatikan 4 temannya dengan 4, 5 temannya dengan 5, 6 temannya dengan 6, 7 temannya dengan 3, 8 temannya dengan 2, 9 temannya dengan 9, 10 temannya dengan 0, 2 temannya dengan 8, 3 temannya dengan 7. Nah, kita potong ya 3 angka dari belakang. Kemudian kita perhatikan angka di depannya yaitu 54. Nah, kalau kita mengambil angka yang di bawahnya itu 64 terlalu kebesaran. Jadi kita ambil yang 27. 27 itu diambil dari 3 pangkat 3. Nah, kita tuliskan berarti di sini 3. Selanjutnya kita perhatikan mengenai angka yang paling belakang. Angka yang paling belakang di sini angka 2. Angka 2 temannya dengan 8. Maka kita tuliskan 8 ya di sini. Nah, jadi hasil dari akar pangkat 3 dari 54.872 adalah 38. Jadi jawabannya adalah yang C, 38 dm. Nah, dm itu sama dengan liter ya. Jadi pertanyaannya di sini liter ya, 54.872 dan jawabannya dm itu dm dengan liter sama saja. Selanjutnya soal yang ke-15. Kakak mengecat pagar samping rumah dengan warna hijau sepanjang 2 hektometer lebih 8 dam lebih 4 meter. Dan warna merah sepanjang 3 hektometer lebih 5 dam lebih 7 meter. Pagar yang akan dicat seluruhnya sepanjang 650 meter. Maka pagar yang belum dicat adalah titik-titik. Oke, kita lihat total cat warna hijau dan merah ya tadi dalam soal. Warna hijau sepanjang 2 meter, warna merah sepanjang 3 hektometer. Kita tambahkan ya, 2 hektometer tambah 3 hektometer. Berarti 5 hektometer ya. Kemudian kita tambahkan lagi 8 dam, kemudian ditambah 5 dam. 8 dam tambah 5 dam sama dengan 13 dam. Jadi di sini kita tambahkan 13 dam. Kemudian ditambah 4 meter tambah 7 meter ya sama dengan 11 meter. Jadi di sini kita lihat total cat warna hijau dan merah sama dengan 5 hektometer tambah 13 dam ditambah 11 meter. Dan kita
konversi atau ubah ya. Karena di sini kita lihat pertanyaannya adalah meter, 8 meter, 9 meter, 10 meter, 11 meter. Maka semua ini 5 hektometer dan 13 dam kita konversi terlebih dahulu ke meter. 5 hektometer ketika diubah ke dalam meter berarti 5 dikali 100 ya. Ditambah 13 dam berarti 30 dikali 10. Kemudian ditambah, nah ini karena sudah 11 meter berarti kita tuliskan lagi 11 meter. Nah di sini sudah semuanya dikonversi ke dalam meter ya. Berarti kita tinggal menyelesaikan ya masing-masing dalam kurung dikalikan. Selanjutnya 5 dikali 100 sama dengan 500 meter ditambah 13 dikali 10 sama dengan 130 kemudian ditambah 11 meter. Nah selanjutnya kita jumlahkan 500 tambah 130 ditambah 11 sama dengan 641 meter. Pagar yang belum dicat ya karena pertanyaannya di atas pagar yang belum dicat. Berarti cara mengerjakannya adalah pagar yang akan dicat seluruhnya dikurang ya pagar yang tadi sudah dicat ya. Nah, jadi 650 meter kita kurang 641 meter. 650 dikurang 641 sama dengan 9 meter. Nah, jadi pagar yang belum dicat adalah 9 meter. Jadi jawabannya adalah B untuk soal yang ke-15. Nah, itulah mengenai pembahasan soal ujian sekolah matematika SD bagian ketiga. Insya Allah nanti dilanjutkan pada video berikutnya ya bagian keempat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.